Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertanding melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 25 Maret 2025. Pada pertandingan melawan Australia, dipastikan ada satu pemain yang absen, yaitu Ragnar Oratmangoen. Striker ini harus menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning yang diperolehnya pada laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong akan mencari pemain pengganti Ragnar, yang kemungkinan besar adalah Ula Romeni, yang sedang menjalani proses naturalisasi. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa pemain Indonesia lainnya juga berpotensi absen pada pertandingan melawan Bahrain. Beberapa pemain sudah mengoleksi satu kartu kuning, yaitu Martin Paes, Jai Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Nathan Choeon, dan Marcelino Ferdinand. Pemain-pemain ini harus berhati-hati dalam laga melawan Australia, karena jika mereka menerima kartu kuning lagi, mereka akan absen pada pertandingan melawan Bahrain. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Shin Tae-yong, yang harus menurunkan skuad terbaik untuk meraih poin di kandang Australia. Untuk informasi, Martin Paes sudah mendapatkan kartu kuning saat melawan Arab Saudi dalam laga tandang yang berakhir imbang 1-1. Begitu juga dengan Kelvin Verdong. Jai Itzes menerima kartu kuning saat Indonesia kalah 0-2 dari Cina. Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning saat bermain imbang 2-2 dengan Bahrain. Sementara itu, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choeon mendapatkan kartu kuning saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski begitu, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tim Merah Putih kini berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dijalani. Indonesia masih menyisakan 4 laga melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menantang namun juga penuh harapan. Absennya Ragnar Oratmangoen karena akumulasi kartu kuning adalah pukulan, karena dia adalah salah satu pemain penting di lini depan. Namun, pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi untuk mencari pengganti, dengan nama Ula Romeni yang sedang dalam proses naturalisasi sebagai calon pengganti. Ini memberi sedikit angin segar bagi tim, meskipun Romeni belum memiliki pengalaman internasional dengan Timnas Indonesia. Selain itu, masalah kartu kuning yang mengancam pemain-pemain lain menjadi tantangan tersendiri. Martin Paes, Jai Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Nathan Choeon, dan Marcelino Ferdinand semuanya harus berhati-hati dalam laga melawan Australia, karena satu kartu kuning lagi bisa membuat mereka absen dalam pertandingan penting melawan Bahrain. Situasi ini tentu memerlukan strategi cerdas dari Shin Tae-yong untuk memastikan tim tetap kompetitif, tanpa mengambil risiko kehilangan pemain kunci dalam pertandingan berikutnya. Dari sisi positif, meskipun ada banyak kendala, Indonesia masih memiliki peluang terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga di grup C dengan 6 poin memberi mereka kesempatan untuk bersaing di 4 laga sisa. Laga melawan Australia dan Bahrain sangat penting untuk menentukan nasib Indonesia di kualifikasi, tetapi juga membuka kesempatan besar jika tim mampu bermain cerdas dan menghindari cedera atau kartu kuning yang merugikan. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia berada dalam situasi yang menantang, namun dengan manajemen permainan yang baik dan strategi yang tepat, mereka masih memiliki peluang besar untuk mencapai tujuannya. Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, namun juga memberikan gambaran tentang ketangguhan dan kesiapan tim untuk bersaing di tingkat internasional. Ada beberapa aspek yang perlu dilihat lebih dalam untuk memahami bagaimana tim dapat mengatasi tantangan yang ada. 1. Absennya Ragnar Oratmangoen. Absennya Ragnar Oratmangoen adalah salah satu tantangan terbesar. Sebagai striker, dia memiliki peran vital dalam mencetak gol dan memberi ancaman kepada pertahanan lawan. Kehilangan pemain seperti Ragnar bisa memengaruhi daya serang tim. Namun, di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi pemain lain, seperti Ula Romeni, untuk menunjukkan kualitasnya. Romeni, meskipun masih dalam proses naturalisasi, memiliki potensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, waktu yang terbatas sebelum laga melawan Australia dapat menjadi faktor pembatas bagi adaptasi Romeni di timnas. Jika Romeni benar-benar dipilih sebagai pengganti, proses adaptasinya akan sangat penting. Faktor komunikasi, pemahaman taktik pelatih Shin Tae-yong, serta kecocokan dengan pemain lain di tim menjadi kunci keberhasilannya. Jika Romeni dapat cepat beradaptasi,
timnas Indonesia mungkin akan mendapat keuntungan dari keberadaan pemain baru yang segar dan siap memberikan kontribusi besar. 2. Ancaman kartu kuning. Ancaman kartu kuning menjadi masalah yang cukup rumit, terutama dengan beberapa pemain kunci yang sudah mengoleksi 1 kartu kuning. Pemain seperti Martin Paes, Jai Ijes, Kelvin Verdong, dan Marcelino Ferdinand adalah bagian penting dari skema permainan tim, baik di lini belakang, tengah, maupun serangan. Dalam kondisi ini, setiap pemain harus menjaga disiplin di lapangan agar tidak terkena kartu kuning kedua yang akan menghambat partisipasi mereka dalam pertandingan berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong harus cerdas dalam merancang strategi agar pemain-pemain tersebut tetap tampil optimal tanpa mengambil risiko. Mungkin saja Shin Tae-yong harus mengatur rotasi pemain atau menyesuaikan taktik, terutama dalam menghadapi Australia, yang kemungkinan besar akan menjadi lawan yang sangat menantang. Menggunakan pemain cadangan dengan kualitas yang sebanding untuk menghindari kartu kuning adalah langkah yang bijak. 3. Peluang Indonesia untuk lolos. Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia masih berada dalam posisi yang cukup baik untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, posisi ketiga di grup C memberikan harapan besar. Namun, timnas Indonesia harus memanfaatkan laga-laga tersisa dengan baik, terutama melawan Australia dan Bahrain. Selain itu, pertandingan melawan Cina dan Jepang juga tidak bisa dianggap remeh. Cina sedang dalam masa permajaan skuad, sementara Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia. Jika Indonesia bisa meraih poin dari 4 pertandingan sisa ini, mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. 4. Strategi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, sebagai pelatih, akan menjadi sosok kunci dalam menghadapi situasi ini. Kemampuannya untuk merancang taktik yang fleksibel dan memanfaatkan pemain dengan sebaik-baiknya akan sangat diuji. Di satu sisi, dia harus menjaga kedisiplinan tim agar tidak kebobolan atau mendapatkan kartu kuning yang merugikan. Di sisi lain, ia harus memastikan tim tetap agresif dan tidak kehilangan momentum. Shin Tae-yong juga harus bisa mengatasi tekanan mental yang ada, baik bagi pemain yang sedang dalam kondisi tidak ideal maupun bagi pemain yang memiliki potensi untuk tampil lebih baik. Pengalaman pelatih asal Korea Selatan ini akan menjadi aset berharga dalam menghadapi pertandingan penting tersebut. 5. Kesimpulan. Secara keseluruhan, situasi timnas Indonesia sangat dinamis. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir kualifikasi Piala Dunia 2026, mulai dari absennya pemain kunci, potensi ancaman kartu kuning, hingga strategi yang harus diterapkan oleh pelatih. Meskipun tantangan berat menanti, Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih sukses asalkan bisa memanfaatkan setiap kesempatan dengan cerdas. Peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, namun setiap pertandingan dari sini sangat penting. Jika timnas Indonesia mampu bermain dengan kompak, menjaga disiplin, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, mereka bisa mengejutkan banyak pihak dan mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di titik yang sangat penting dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti absennya pemain kunci dan ancaman kartu kuning yang bisa merugikan, ini adalah momen untuk menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang sejati. Setiap pemain di lapangan membawa harapan seluruh bangsa, dan inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Penting untuk diingat bahwa dalam setiap perjuangan, ada rintangan yang harus dihadapi. Namun, rintangan tersebut bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan motivasi untuk berjuang lebih keras lagi. Setiap kesulitan yang datang memberi peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Kalian memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan ini. Kerja keras, semangat, dan komitmen yang kalian tunjukkan akan membuktikan bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Kepada para pemain, jangan biarkan kartu kuning atau absennya pemain lain membuat kalian ragu. Setiap pemain di tim ini adalah bagian dari kesuksesan bersama, dan kalian punya kemampuan untuk tampil luar biasa. Tunjukkan semangat pantang menyerah, dan bermainlah dengan hati. Dalam setiap pertandingan, fokuslah pada apa yang bisa kalian kontrol, semangat juang, kerjasama, dan taktik yang sudah dipersiapkan. Kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung kalian. Tim ini punya kekuatan untuk menembus batas dan mencapai impian besar. Jangan pernah berhenti berjuang. Terus berlari, terus berusaha, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa.